Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu solehah cantik jamaah Tanur Mutmainnah Tur, lebih khusus jamaah tim Mawar Tanur ya, dan juga jamaah Aras. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kemudahan dalam menjalankan semua rangkaian ibadah umroh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz sama-sama ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dan mari kita bersolawat untuk Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sangat bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dari mulai tadi itu bangun, ada yang jam 1, ada yang jam 2, terus kita tadi udah mandi ya. Mandi di waktu sunnah. Mandi di waktu sunnah itu karena dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kapan itu waktunya? Waktunya setelah jam 12 lewat sampai menjelang subuh. Itulah mandi di waktu sunnah. Itu menyehatkan. Kalau misalnya habis maghrib, habis isya, itu yang orang tua bilang jangan mandi malam katanya gitu ya. Kurang nggak baik, bisa jadi penyakit. Tapi kalau kita tidurnya awal waktu, asal udah jam 12 lewat sampai sebelum subuh, itulah menyehatkan. Jadi kalau yang sunnah-sunnah, urusan akhirat dapat pahala, dapat surga. Urusan dunia dapat, yaitu sehat. Sehat itu kan urusan dunia. Jadi fadilahnya urusan dunia dapat, urusan akhirat insya Allah juga dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita tadi kesini dengan sabar ya, karena ada yang cantik nih, nenek. Sesungguhnya mohon maaf saya jelaskan di sini ibu-ibu, buat ilmu buat ibu-ibu semuanya ya. Kalau ibu-ibu bawa ingin orang tua ataupun udah nenek-nenek berangkat, maaf ya nek ya, ini harus dibuka. Itu harus mengutus satu orang yang khusus mengurus nenek gitu. Memang tugas saya tour leader. Ini bimbingan ibadah ini adalah murni keinginan saya. Jadi ini sesungguhnya nggak masuk gitu dalam kategori yang harus saya lakukan. Tapi saya ingin ibu-ibu kesini jauh-jauh menambah ilmu. Mohon maaf nenek kalau saya nggak terus-terusan gandeng nenek ya, karena memang saya harus ke semua jamaah. Dulu saya pernah kena fitnah soalnya, dikira saya dibayar gitu, karena saya waktu itu ngurusin satu nenek-nenek, sehingga jamaah yang lain pun melihat saya gitu, saya ngegandeng dia terus hari-hari gitu. Ya mudah-mudahan untuk berikutnya nih kita semuanya bisa memberangkatkan orang tua, tetapi harus mau memberangkatkan juga siapa nih yang buat dampingin orang tua tersebut yang harus diurusin. Tetapi ibu-ibu di sini semuanya lapang ya. Tadi kan pergi aja saya bilang tunggu, terutama ada Yuni nih. tunggu saya bilang. Nah bisa jadi Allah itu memberikan umroh kita diterima, memberikan umroh kita itu mabrur. Bisa jadi dengan itu sebenarnya wasilahnya ya. Mudah-mudahan semuanya lapang hatinya. Kalau nurutin hawa nafsu saya atau ibu-ibu nih yang masih muda, wah pengennya cepet-cepet, tapi belum tentu juga yang hadir cepet-cepet, yang hadir di awal bisa seperti kita tadi, bisa sholat tahajud berjamaah, dikasih tempat yang lapang, bisa sholat tasbih berjamaah, yang mungkin ibu-ibu di sini juga belum sering melaksanakan sholat tasbih. Karena testimoninya jamaah yang berangkat bersama saya itu mengutarakan, ya Allah saya tahu sholat tasbih sekarang katanya gitu. Sebelumnya belum pernah yang namanya sholat tasbih, belum tahu juga yang namanya sholat awabin dan lain-lain ya. Apa itu fadilah sholat awabin yang sudah dilaksanakan tadi malam?
Fadilah sholat awabin itu kalau dilakukan di Indonesia itu berpahala seperti sholat 12 tahun. Bagaimana kalau dilakukannya di sini? Berarti 12 tahun dikali 100.000 tahun. Ya. Kemudian bagaimana dengan sholat tasbih yang kita lakukan tadi? Kalau sholat tahajud kan udah sering nih, ya. Ini mah kelihatan wajahnya ahli sholat tahajud semua nih. Udah tau lah fadilahnya ya. Nah, sholat tasbih salah satu sholat sunnah yang dianjurkan. Jika bisa tiap hari, silahkan tiap hari. Kalau nggak bisa tiap hari, maka 1 pekan sekali. Kalau 1 minggu, 1 pekan tuh ya. Kalau kita hijrah jangan bilang 1 minggu lagi, 1 pekan sekali. Kalau nggak bisa 1 pekan sekali, maka silahkan 1 bulan sekali. Ya, Bibi mah tiap hari. Wah, luar biasa. Kalau nggak bisa 1 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kalau nggak bisa juga 6 bulan sekali. Kalau nggak bisa juga 1 tahun sekali. Kalau nggak bisa juga ya, seumur hidup sekali. Ya, apa sih fadilahnya sholat tasbih? Suatu hari salah satu sahabat yang bernama Ibnu Abbas, ibu jawabnya radhiyallahu anhu. Saya ulang. Satu hari yang salah satu sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkunjung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkunjung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Ibnu Abbas, maukah engkau aku ajarkan amalan yang dapat menghapus berapa ini? 10 macam dosa." Apa aja tuh 10 macam dosa? Ya, yuk kita hitung sama-sama. 10 macam dosa itu, yang pertama, yang ke-1 maksudnya dosa yang awal dan dosa yang akhir. Jadi di awal kita itu mulai terhitung, harus dihitung dosa. Itu umur-umur, kalau anak perempuan tuh kan dia udah lewat mumayyiz ya, lewat 7 ke 8 sebenarnya itu harus benar-benar diarahkan sholatnya apa gitu. Tapi umumnya bilangnya kalau udah balik gitu. Nah, itu kan kita dikasih pahala juga dikasih dosa kalau berbuat kesalahan. Jadi dosa yang pertama, dosa yang terakhir, dosa yang lama, dosa yang baru. Ingat, kapan tuh dosa lama? Kapan tuh dosa yang terakhir? Kemudian dosa yang besar, dosa yang kecil. Kemudian dosa yang terang-terangan, dosa yang disembunyikan. Kemudian dosa yang disengaja dan dosa yang tidak disengaja. Pertanyaannya, adakah ibu-ibu memiliki 10 macam dosa ini? Ada enggak? Ada enggak? Banyak. Kirain saya doang. Tetapi ibu-ibu ya, walaupun sudah tahu cara menghapus dosa, jangan sampai berpikir, ih alhamdulillah nih pergi umroh nambah ilmu nih, ternyata ada cara menghapus dosa gitu ya, dengan sholat tasbih. Jangan ngahaja, jangan sengaja ya, jangan sengaja. Ada dosa besar yang mudah dilakukannya, bahkan di tempat yang baik sekalipun di sini di Masjidil Haram itu mudah dilakukannya. Apakah itu? Yaitu dosa membicarakan keburukan orang lain atau kekurangan orang lain, ghibah. Ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghibatu yudhillu amalan sholihah. Ghibah itu bisa melenyapkan perbuatan yang baik. Tuh, enak gak kalau lagi ghibah? Kalau lagi ngomong-ngomongin kekurangan orang, enak nggak? Enak kan, dibumbu-bumbuin gitu kan? Kalau kebaikan nggak apa-apa, tetapi ya
diawali dengan Masya Allah wa tabarakallah, supaya yang kena pujian itu tidak terkena penyakit ain. Makanya selalu share saya, ya ibu kan sering baca share saya kan, selalu saya awalin Masya Allah wa tabarakallah gitu. Baik. Nah, gibah itu gampang dilakukannya, itu bukan dosa kecil, tapi itu kategorinya dosa besar. Enak nih gibah nih, ngomongin orang, ntar juga habis gibah sholat tasbih gitu kan. Jangan khawatir lagi ngegibah, lagi ngomongin kejelekan orang, malaikat Ijroil mencabut nyawa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, setelah itu kan tadi kita setelah sholat tasbih sholat witir ya. Sholat witir juga ibu udah sering melaksanakannya. Ya, fadilahnya sholat witir itu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qutsinya berfirman, Innallaha yuhibbul witroh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai bilangan yang ganjil ya. Jadi mau 3 boleh, mau 1 boleh. Tadi kita berapa? 1, karena saya lihat tinggal 6 menit ya. Padahal saya pengen ngajak ibu-ibu juga berdoa berjamaah. Nah, itu menutup sholat malam kita. Tetapi kalau sudah dilakukan sama ibu-ibu, misalnya khawatir nanti bangunnya mepet, cukupnya cuman untuk tahajud doang misalnya gitu, maka nggak apa-apa, ba'da sholat isya langsung sholat witir. Karena sholat witir itu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat witir. Jadi sholat witir istiqomah ya, karena itu amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ba'da isya dilakukannya, usahakan ya 3 rakaat, karena kan waktunya masih panjang. Boleh ganjil selanjutnya. Iya, bisa sampai 11. Iya. Iya. Bisa juga salam. Ya kan salam. Nah, setelah kita sholat subuh, terus insya Allah tadi kita sudah baca Al-Waqiah ya. Kita sering di sini melaksanakan ibadah sholat jenazah. Kalau ibu-ibu lakukan sholat jenazah di luar tanah suci, misalnya di tetangga lah gitu ya, suka datang nggak kalau ada yang meninggal? Suka sholat nggak? Ayo. Hah? Insyaallah. Ya, kalau dilakukan di sana maka mendapatkan 1 qirot. Kalau kita takziah sampai dengan sholat mendapatkan 1 qirot. Kemudian sahabat bertanya, apa itu 1 qirot? Rasulullah Muhammad SAW menjawab, 1 qirot itu pahala sebesar 1 gunung Uhud. Nanti kita di Madinah diajak tuh ngeliat gunung Uhud yang panjangnya segitu kan, 7 kiloan, tingginya segitu. Nah, tapi kalau ibu-ibu lanjutkan sampai ke pemakaman, dapat lagi 1 qirot lagi, jadi 2 qirot. Di sini kan kita melakukannya sholat jenazah, ya kita nggak sampai ke pemakaman, nggak boleh. Berarti dapat berapa gunung Uhud pahalanya itu? 100.000 gunung Uhud sebesar itu, baru 1 kan sebesar itu pahalanya. Dan itu kalau di sana jarang kita lakukan, ya, jarang kita lakukan. Masa kita mau nyari-nyari jenazah? Siapa lagi ya yang hari ini meninggal? Saya mau sholat, ya. Aduh, pengen dapat 1 qirot. Ada enggak ya tetangga kiri yang meninggal? Ada enggak ya tetangga kanan yang meninggal? Doain orang meninggal. Iya. Saking pengen pahala sebesar gunung Uhud. Di sini nggak usah kita cari-cari. Udah Allah siapkan jenazahnya. Ya, bisa jadi itu jamaah umroh, bisa jadi juga warga sini. Kemarin kan waktu kita lewat ada 2 jenazah kan, saya tunjukin. Nah itu niat sholat ya, niat sholat itu
dalam hati tapi juga di lisan gitu. Memang kita kan bermadhab ya, madhab kita itu lebih menyarankan untuk juga dibunyikan. Kalau lagi sendiri ya minimal kedengeran sama hati, sama kuping sendiri. Nah saat takbir itu tancapkan tadi lafaz tadi. Nah niatnya kita mulai dengan isti'adah. Apapun juga lebih bagus kalau berlindung dulu kepada Allah dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal. Jadi lamnya kebaca. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a. Ini selfie nih. Ini tangan kanan ya. Tangan kanan nih. Arba'a takbir. Kan 4 kali takbir. Fardu kifayah. Iya, jangan usolli sunatan. Kan hukumnya sholat jenazah fardu kifayah. Ya, hukumnya fardu kifayah. Bukan usolli sunatan. Ya, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbir. 4 kali takbir. Fardu kifayah. Ya, karena kita bermakmum kepada Imam Masjidil Haram tadi ya, dan kemarin-kemarin, maka kita sebagai makmuman lillahi ta'ala. Setelah takbir, bacaan yang pertama membaca surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian takbir kedua membaca bersolawat. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus aja sampai takbir yang ketiga mendoakan mayit atau jenazah, baik yang ada di depan kita maupun yang di luar atau wali muslim muslimat. Bunyinya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kemudian ditambah, kalau saya tambahin dengan bahasa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahal azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Afu. Kan panjang tuh imam kan diem. Mohon ya Allah untuk almarhumah keluarga besar hamba. Sebut sama saya namanya satu-satu. Wabil khusus wali muslim muslimat, wabil khusus jenazah yang sedang kami sholatkan ini ya Allah. Saya doakan gitu. Mohon ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, bahkan hapus. Mohon terima amal ibadah mereka. Mohon lapangkan, terangkan kubur mereka. Mohon bahagiakan mereka di alam kubur. Jadikan mereka golongan hambamu yang masuk surgamu dengan mudah. Mohon berikan surga yang terindah untuk mereka. Takbir yang keempat, imam kan langsung habis takbir Allahu Akbar langsung salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan aja, nggak usah ke kiri ya. Jadi sholat jenazah seperti itu ya, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Semoga ziyadah kita atau menambah ilmu atau murojaah kita atau mengurang pelajaran bermanfaat ya buat kita semuanya ya. Buat kita semuanya, semoga bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya, bahkan bisa disampaikan minimal kepada keluarga ya, kepada anak, supaya menjadi amal jariah. Baik ibu-ibu, ini matahari sudah terbit, kita melaksanakan sholat isyraq atau sholat suruk, tetapi nama sholatnya sholat isyraq. Suruk itu matahari terbitnya. Jaraknya tuh. Sholat isyraq berfadilah mendapatkan pahala haji dan umroh. Sempurna. Tapi tidak menggugurkan kewajiban kita untuk kesini melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nggak gugur kewajibannya, sekalipun tiap hari dilakukan sholat isyraq ya. Bersyarat kalau mendapat pahala haji dan umroh. Seperti ibu-ibu nih, habis sholat subuh berjamaah tidak melaksanakan aktivitas duniawi. Dari tadi kan tidak ada yang ngobrol ya, tidak ada yang main HP gitu ya, nggak ada yang masak, nggak ada yang beberes. Nah itu syaratnya ya, insya Allah. Kalau sholat isra tuh habis sholat subuh teh kita Zikrullah
dengar tausiah pilihannya. Kalau di masjid kan suka ada yang ceramah ya. Belajar. Boleh, taklim itu. Taklim itu justru wajib. Enggak, maksudnya gini, nunggu sok apa sok, jadi kita belajar gitu Mi, kan ada pelajaran yang makan Quran kayak gitu-gitu tuh Mi. Kalau libur Kalau dibawa taklim, belajar ya, dengar tausiah atau menterjemah Al-Quran, itu wajib hukumnya. Itu yang utama justru. Di masjid ibu-ibu ada ceramah, jangan baca Al-Quran. Saya suka lihat di waktu Ramadan, mentang-mentang pengen one day one juz, ada yang ceramah di masjid dicuekin. Padahal wajib menambah ilmu itu, dan sunnahnya menatap yang sedang bicara, ditatap wajahnya, itu sunnah. Kalau asik baca Al-Quran itu salah. Baca Al-Quran itu di waktu lain. Kemudian bagi ibu nggak adab, semuanya harus pakai adab. Kemudian di waktu yang tidak bisa melaksanakan syarat sholat isyraq, misalnya bekerja atau apa, harus melayani suami, sarapan anak-anak, pilih waktu yang saat anak-anak libur, suami libur, minimal 1 pekan sekali, hari Sabtu dan Ahad, berarti 2 kali. Ikut suami ke masjid, anak-anak bawa. Ya, seperti itu. Insya Allah ya, mohon maaf atas segala salah khilaf. Akhirul kalam, semoga kita bisa berkumpul kembali di negeri separuh akhirat ini, ya, bahkan bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari wa iyaki. Hari ini adalah Sayyidul Aim Yaumul Jum'ah, tanggal 1 November 2024 Masehi atau Hijriahnya. Apakah ini sudah Rabiul Akhir, Jumadil Awal, atau mungkin masih Rabiul Akhir ya tanggal 30, atau Jumadil Akhir atau Jumadil Awal tanggal 1. Saya belum cek ya. 1446 Hijriah.